Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Novia Eka Vilasari dengan NIM A210210001, kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menerangkan materi dari modul yang saya buat, yaitu tentang ekonomi. Sebelum memulai materi, kita akan membahas deskripsi singkat mengenai ekonomi. Nah, pasti banyak dari kalian yang sudah tahu apa itu ekonomi kan? Untuk lebih jelasnya lagi dan mengingat kembali, aku jelasin ya. Nah, ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilmu ini merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang telah dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya, untuk relevansi. Modul ekonomi ini disusun untuk memudahkan kegiatan belajar siswa. Melalui modul ini, siswa diharapkan mampu memahami topik-topik pembahasan, lebih kompeten, serta mampu memperluas wawasan dalam modul ini. Kemudian, pada petunjuk belajar 1. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan pembelajaran. 2. Ikuti setiap tahapan kegiatan pembelajaran. 3. Baca uraian materi di setiap kegiatan pembelajaran. 4. Cermati setiap materi pembelajaran dan modul ini secara serius. 5. Kerjakan latihan soal untuk menguji pemahaman konsep tentang ilmu ekonomi. 6. Cocokkanlah jawaban pada modul ini. Kita langsung ke materi ya guys. Untuk kegiatan belajar 1, yaitu kegiatan ekonomi. 1. Pengertian kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas masing-masing kegiatan pada uraian slide berikutnya. Produksi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang dan atau jasa. Produksi adalah transformasi dari faktor-faktor produksi menjadi produk atau hasil produksi. Konsumsi. Konsumsi adalah tindakan penggunaan barang dan atau jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen, yaitu orang, badan usaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Oleh karenanya, istilah produsen tidak hanya diberikan kepada pemilik pabrik, namun juga pemilik industri rumah tangga. Secara sederhana, proses pada kegiatan produksi dapat ditunjukkan pada diagram berikut ini. Input barang mentah atau barang setengah jadi, kemudian kegiatan produksi, kemudian output barang setengah jadi atau barang jadi. Pelaku kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari. Pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian juga satu contoh dari kegiatan konsumsi. Pelaku kegiatan distribusi sendiri disebut sebagai distributor. Kegiatan distribusi bukanlah kegiatan tunggal, namun merupakan gabungan dari berbagai kegiatan, misalnya pengangkutan barang dan pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar atau grosir, pembelian dari produsen, dan standarisasi mutu barang, dan lain-lain tentunya. Oleh karenanya, kegiatan ini bisa memiliki banyak
rantai penghubung, hingga akhirnya barang yang dibutuhkan dapat tiba dengan tepat waktu. Materi di kegiatan belajar 2 yaitu teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utama yang dikenal dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi seminimal mungkin. Teori produksi tentang biaya produksi. Proses produksi tentunya memerlukan biaya produksi. Teori produksi kali ini akan membahas apa saja yang termasuk ke dalam biaya produksi. Dalam teori produksi, biaya produksi terbagi menjadi 3 jenis, yakni biaya produksi tetap, variabel, dan total. Secara rinci akan dibahas sebagaimana penjelasan di bawah ini. A. Biaya produksi tetap. Biaya produksi tetap merupakan biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi dan nominalnya tetap. Berapapun jumlah barang dan atau jasa yang dihasilkan, nominal biaya ini tetap. Contoh biaya produksi tetap ini seperti biaya sewa gedung, pajak bumi dan bangunan, pembelian alat, gaji pokok karyawan, dan asuransi. B. Biaya produksi variabel. Biaya produksi variabel merupakan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi dan nominal berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Semakin besar volume produksi, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, dan sebaliknya. Besarnya biaya ini sangat bergantung pada aktivitas ubahan. Contoh produksi yang termasuk dalam variable cost adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, upah overtime pekerja, komisi penjualan, dan maintenance alat produksi. Biaya produksi total. Biaya produksi total dihitung dari menambahkan biaya variabel dan biaya tetap. Misalkan, produksi catering melibatkan bahan makanan, tenaga kerja, gas, listrik, air, transportasi, kemasan, dan sebagainya. Maka biaya produksi total didapatkan dengan cara menambahkan seluruh komponen-komponen biaya tersebut. D. Biaya produksi rata-rata. Biaya produksi rata-rata didapatkan dengan cara membagi biaya produksi total dengan jumlah produksi. Hal ini penting diketahui agar perusahaan dapat memprediksi keuntungan yang didapatkan setiap menjual satu unit produk. Kemudian, materi pada kegiatan belajar 3 yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang digunakan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Hukum permintaan, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik, dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, harga barang itu sendiri, pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, jumlah penduduk, selera barang pengganti. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran berkebalikan dengan hukum permintaan. Peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat, dan sebaliknya, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu biaya produksi, teknologi, dan harapan akan harga masa depan. Di modul yang saya buat, diharapkan kalian melakukan tes akhir
untuk menguji berapa tingkat pemahaman Anda setelah mempelajari materi-materi tersebut. Berikut adalah soal tes akhir. 1. Apakah yang kamu ketahui tentang produksi, konsumsi, dan distribusi? Jelaskan. 2. Berikan contoh dari kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan permintaan. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan penawaran. Setelah mengerjakan soal tes akhir, kalian dapat melihat hasil tes kalian dengan mencocokkan pada kunci jawaban di modul halaman terakhir. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.